Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Niki waune enten tiang saking luar desa mriki. Namine Mbah Iman kalih Pak Yadi Galwaton. Terus wawancara karo wong kene nganakake pengajian. Pengajian kuwi disaluri wong pirang-pirang desa. Ndak iya wong Tawang arep nang pengajian ngono kuwi. Dadine wong liya desa kuwi do nyatakake ning Tawang kene sing asline ngrungokke pengajian saka Kraton Solo. Sing jenengane Bu Mayastuti. Jadi dulu awal masuknya jemaat ke Getasan ini ada informasi dari tetangga kampung, dari Tegalwaton dan dari mana tadi Testugur ya, Pak Iman sama Pak Yadi yang membawanya, yang menginfokan bahwa ada pengajian akbar waktu itu kan. Lantas orang-orang tetangga kampung juga diberitakan bahwa akan ada pengajian itu, lantas apa namanya berbondong-bondonglah hadir ke kampung ini untuk mengikuti pengajian itu. Yang infonya yang akan hadir itu adalah dari Putri Kraton Solo yang bernama Ibu Mayastuti. Kenging napa do tertarik kalian napa kalian istilah Kraton Solo dari Putri Solo ngaten niku mergane napa? Ngeten, sakniki ngeten nggih. Sejarahe waune enten berita sing aneh. Mriki jamaah Tawang kok enjoh klebon Kraton Solo ki apa iya do nyatakake tekan Tawang terus bab anu sekae wong sak lingkungan kuwi do tekan kene. Jadi yang namanya kampung ya katakanlah pelosok. Jadi betapa hebatnya kalau yang namanya cuman kampung Tawang sampai di kedatangan seorang anak raja gitulah dari bangsawan keraton itu kan. Jadi akhirnya kan mereka pada tertarik dan berbondong-bondonglah menghadiri pengajian tersebut. Selesai pengajian ada kumpul-kumpul semacam diskusi begitu, ngobrol gitulah. Ada beberapa tim yang waktu itu memang rombongan berangkat dari Jogja, terdiri dari Bapak Amir yang waktu itu Bapak Lius Ma'ala dan Bapak Hanafi dan mungkin juga para sesepuh-sesepuh jemaat di Salatiga dan Jogja, Solo dan sekitarnya yang juga hadir saat itu kan. Biasa kita kan ngobrol, memberikan penjelasan, akhirnya ditawarkan untuk baiat gitu. Jadi akhirnya kan menurut penerimaan masyarakat hal yang baik, jadi akhirnya pada ikut baiat begitu. Akan aku sampaikan tablik engkau ke pelosok-pelosok dunia. Demikian wahyu yang Allah sampaikan kepada Masih Maud alaihissalam. Janji tersebut terbukti dengan tersebarnya tablik Islam yang ada di pelosok Indonesia. Salah satunya di Dusun Tawang, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Masuknya Jemaat Ahmadiyah di cabang Getasan merupakan sebuah pencetus perubahan yang signifikan bagi masyarakat di Desa Samirono. Ya, dari awal-awal sebelum kita mengenal jemaat itu memang warga sekitar sini untuk ke arah agama itu memang masih sangat relatif, masih sangat
minim sekali. Karena dari segi masyarakat sendiri, itu dari orang tua, dari sejak dulu mbah-mbah itu kurang begitu paham dan kurang begitu memahami agama. Jadi anak-anak pun masih ya kayak kurang terurus gitu ya. Tapi setelah kita kenal dengan jemaat, kita diarahkan untuk sholat, beribadah dan lain-lain, kita sudah mulai merambah ke sana. Dan apalagi didukung dengan setelah kita beat dari tahun 1997 itu langsung dikirim seorang mubalik, yaitu mubalik pertama itulah Pak Ali Muhsin. Kita kenal dengan Bapak Mubalik, lalu kita diajarkan sholat yang benar, sholat yang tepat waktu. Tapi sebelum ada jemaat memang katakanlah misalkan ada kegiatan pengajian di kampung sebelah, di kampung tetangga itu kita berduyun-duyun datang. Tapi hanya sekedar melihat saja. Melihat kalau ada yang banyak yang bilang begini, kalau kiainya lucu itu sudah dibilang wah kiainya bagus. Dan mereka yang selalu disampaikan itu gimana pengajiannya? Kiainya lucu enggak? Nah, ketika kita mengenal jemaat ini ternyata tidak ada kata-kata lucu enggak. Yang disampaikan adalah program kerja jemaat tentang ibadah, pengorbanan dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita bisa berubah bangkit dari yang asalnya kurang mempedulikan tentang kerohanian, lalu kita sudah sedikit meningkat ke kerohanian. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Datangnya Ahmadiyah ke Getasan memberikan hal yang baik dalam sisi kerohanian warganya. Masuknya Ahmadiyah membawa hal segar dalam meningkatkan tingkat ibadah dan keyakinan dalam agama Islam di desa ini. Kan ada larangan dalam Al-Quran, jadi banyak orang Islam yang ngomong begitu. Padahal dalam Al-Quran perintahnya jelas. Nah, halalan, thayyiban, baik ya. Jadi latar belakang mereka itu memang Islam, tapi Islam yang ya hanya nama saja, tidak mengenal rukun dan kewajiban sebagai umat Islam. Bahkan banyak mereka yang tidak bisa, belum biasa sholat, bahkan Al-Fatihah saja pun sebelum masuk jemaat, banyak mereka yang tidak bisa. Dengan berjalannya waktu, anggota Getasan mengalami hal kemajuan dari sisi rohani. Pengenalan akan Islam dan ibadah-ibadahnya perlahan diterapkan di desa ini. Memakai baju yang bagus, yang sopan, tidak harus baru ya. Yang artinya baju yang bukan sehari-hari untuk menghadap Allah Ta'ala. Tidak ada perjalanan yang dilalui tanpa tantangan. Cabang Getasan mengalami berbagai tantangan baik secara rohani maupun jasmani. Tidak dapat dipungkiri, berbagai peristiwa yang terjadi pada jemaat Ahmadiyah memiliki berbagai dampak baik dan buruk terhadap pribadi setiap anggota. Menguatkan keimanan atau melemahkannya, itu pun yang terjadi pada anggota di cabang Getasan. Sebelum kita kenal dengan jemaat, memang belajar Al-Quran memang bukan menjadi kebutuhannya, tidak menjadi sebuah kebutuhan. Jadi hanya belajar menghafal, mungkin hanya dengar dari teman ke teman, tidak ada program untuk untuk belajar Al-Quran, apalagi sekali mempelajari tafsir-tafsirnya.
Nah, setelah kita masuk ke dalam jemaat, ada mubalik yang membina, kita sudah diarahkan ke sana ya, walaupun mungkin belum begitu pure ya, belum begitu sempurna belajar, tapi terus kita belajar, terus belajar. Ya, anggota kami sekarang yang masih tercatat itu yang aktif 61. Tapi di Tajnid yang tercatat itu masih lebih dari 80. Karena banyak sekali yang memang rintangan ataupun tantangan yang mereka hadapi, ada yang ketakutan melihat peristiwa di Parung pas penyerangan itu. Terus ada lagi yang di Jemaat Ahmadiyah itu tidak ada tradisi baca Yasin, tidak ada baca tahlil ketika ada orang meninggal, kok cuman gitu-gitu saja. Udah tanpa izin mau keluar, tanpa izin mau pindah, tiba-tiba udah ke masjid sana. Dan peristiwa itu terjadi yang paling banyak adalah pas ketika penyerangan pas Parung digoncang itu 2005 ya, 2005 itu khususnya kelompok Watu Lawang yang di kampung sebelah. Jadi satu kelurahan dengan sini, mungkin kalau ke sini dari sini lewat ke sana mungkin ya 5 menit lah. Yang kemarin kita lewat itu ada musolanya kecil dan sekarang udah mangkrak, itu banyak anggota yang sana. Pas terakhir Pak Kudori bertugas di sini, mereka sudah masih aktif, tapi ketika Pak Kudori pindah tugas ke Lampung waktu itu ya, waktu pindah ke Lampung, jemaat sana langsung semua bubar, mundur. Halo, Bapak. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi di cabang Getasan, tidak menghambat anggota untuk memberikan kontribusi yang terbaik di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Bapak Slamet. Beliau merupakan salah satu anggota aktif di cabang Getasan yang menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Tawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan, yang pertama nama saya Bapak Slamet selaku Kepala Dusun Tawang, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Di sini sebagai pengasuh dusun atau sebagai sesepuh di Dusun Tawang ini. Yang pertama saya ingin sampaikan mengenai kehidupan keseharian di masyarakat Dusun Tawang dan mengenai pekerjaan. Mayoritas di Tawang ini tani dan buruh tani. Jadi Tawang memang dikatakan dulu itu sempat disampaikan bahwasanya Tawang itu kampung yang tertinggal. Tapi berhubung dengan adanya kemajuan di Tawang ini sekarang sudah mulai mengenai ekonomi sudah mulai membaik, masyarakat sudah mulai kenal dengan pendidikan yang alhamdulillah memang di Tawang ini saya sampaikan, mohon maaf, itu kebanyakan itu yang pendidikannya itu lebih dari SMA ke atas atau yang sudah kuliah itu mayoritas dari Jemaat Ahmadiyah. Itu yang sampai sekarang akhirnya bisa merambah ke warga-warga yang ada di sekitar Dusun Tawang sini. Di masyarakat Dusun Tawang ini saya sangat senang sekali, kerukunan itu memang sangat terjaga. Walaupun di Tawang ini ada bermacam-macam agama. Anggota di cabang Getasan merupakan anggota yang masih memiliki ikatan saudara satu sama lain, yang menjadikannya sebagai cabang yang berdiri dalam satu lingkungan. Rumah beberapa anggota cabang berada sangat berdekatan dengan masjid.
Inilah yang menjadi salah satu kekuatan di cabang ini. Jemaat Getasan sebenarnya itu memiliki kelebihan yang sangat bagus ya, di mana Jemaat Getasan itu keanggotaannya mengelompok. Jadi anggota jemaat itu semuanya dekat dengan masjid dan rumah misi. Paling jauh hanya berjarak 200 meter. Dan mereka kebanyakan masih bersaudara satu sama lain. Jadi jemaat ini jemaat yang unik, kalau dikelola, dibina dengan bagus, bisa menjadi pilot project untuk kegiatan-kegiatan live-in seperti di Manislor, Wanasigra atau Krucil, Banjarnegara. Alhamdulillah, walaupun belum dikelola dengan sebaik-baiknya, tetapi jemaat Getasan juga sudah terbiasa menerima kunjungan dari lintas iman, ya, baik dari Salatiga sekitarnya maupun dari kota Semarang, bahkan dari Semarang itu pesertanya dari berbagai daerah Indonesia, termasuk dari Papua, dari Maluku, dari Nusa Tenggara. Cuma memang untuk sementara baru kunjungan itu tidak menginap, ya, karena masih banyak yang harus dipersiapkan, ya, sarana dan prasarananya. Belum seperti di Manislor, di Parung, di Kemang, ya, ataupun di Krucil, Banjarnegara. Kerukunan beragama di wilayah Tawang atau Getasan terbilang cukup baik. Masyarakat di dusun ini menganut agama yang berbeda-beda. Ada Kristen, Buddha, dan Islam. Kalau untuk kerukunan sih sebenarnya secara umum masih toleransinya masih baik, walaupun mungkin ya ada beberapa kelompok orang yang mungkin sepertinya mulai karena memang fanatik dengan agamanya, tetapi belum begitu mengganggu sih, masih secara umum toleransinya masih baik kalau di sini. Malah saya lihat sih toleransinya bagus sekali ya yang di Jemaat Ahmadiyah itu. Jadi bagi kami orang-orang Kristen, kami sama sekali tidak ada terganggu, tidak, ya baik-baik aja sih menurut saya. Secara ekonomi, masyarakat Getasan bermata pencaharian sebagai petani dan juga hampir di setiap rumah memiliki sapi. Berternak sapi merupakan salah satu cara warga dalam meningkatkan perekonomiannya. Itu juga menjadi alasan para petani tidak hanya menanam cabai, namun juga rerumputan untuk menjadi bahan pakan ternak. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kotoran ternak menjadi biogas, yang dimana biogas ini sangat membantu mereka dalam menghemat pengeluaran gas setiap hari. Jadi di Tawang ini memang buruh tani dan petani itu memang rata-rata juga memelihara sapi. Mayoritas itu sapinya sapi perah. Jadi punya penghasilan yang dihasilkan dari susunya. Itu untuk kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya peternak sapi atau rata-rata yang memelihara sapi, itu sekarang sudah dikembangkan dengan biogas. Biogas itu untuk kapasitasnya masih skala rumah tangga untuk mengganti gas LPG. Jadi memang mayoritas di sini masih yang pakai gas biogas itu baru selama saya punya biogas itu saya belum pernah sama sekali beli gas LPG. Nah, itu salah satu nilai plus untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
untuk mengurangi pengeluaran yang seharusnya membeli LPG sekarang sudah tidak. Nah, jadi dari bertaninya itu tidak hanya menanam sayur atau cabai dan sebagainya, cuman sekarang mayoritas dikasih rumput untuk ngasih makan sapi, karena memang dua-duanya bisa menghasilkan. Dari sapinya bisa menghasilkan, diambil dari susunya, dan kotorannya bisa dimanfaatkan untuk biogas. Dalam kondisi pagi buta, terlihat beberapa warga desa yang sibuk dengan kegiatan memerah sapi. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat banyak tempat penampungan susu seperti milk can yang tersimpan di depan rumah-rumah. Hal tersebut memudahkan para pengumpul susu untuk mengambil susu yang telah diperah dan dimuat ke dalam mobil mereka. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan penuh ketelitian, memastikan bahwa setiap tetes susu tidak terbuang sia-sia. Dan di sini, di Tawang ini rata-rata memang masyarakatnya memiliki sapi, rata-rata itu 2 ekor, itu yang paling sedikit, dan bisa ada yang sampai 7 sampai 10 itu. Nah, dari situ kita dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat Tawang sini, kita selalu berembuk untuk bagaimana memajukan masyarakat di Tawang ini supaya intinya bisa mandiri, tidak selalu mengandalkan bantuan pemerintah. Nah, makanya di sini akan dijadikan desa wisata. Nah, desa wisata itu yang dipakai kan bukan wahana, cuman kearifan lokal. Apa yang ada di Tawang ini yang bisa dijual, itu bisa menjadikan desa wisata untuk menambah pemasukan ekonomi masyarakat, yang bisa dijadikan contoh seperti Pak Ketua Jemaat di Getasan sini, itu kan bisa mengolah organik, bisa mengolah obat-obatan dari rumput-rumput. Nah, itu bisa nanti bisa dimasukkan dalam paket. Dan setelah dia dalam paket, dia akan mendapat penghasilan dari situ. Selain sapi, anggota jemaat pun membudidayakan ayam petelur. Salah satu yang dilakoni oleh Ibu Surati. Lajna berusia 49 tahun itu telah menggeluti usaha peternakan ayam selama lebih dari 3 tahun. Peternakan tersebut mampu menghasilkan sebanyak 800 butir setiap hari. Tidak hanya mengambil telur saja, namun Bu Surati bertanggung jawab juga dalam menjaga kesehatan dan kualitas dari ayam-ayam tersebut, serta memastikan bahwa telur-telur yang dihasilkan layak untuk dikonsumsi dan memenuhi standar mutu yang tinggi. Semoga cahaya ilahi senantiasa menerangi perjalanan cabang Getasan, membimbing mereka menuju kemajuan yang gemilang, dengan harapan besar yang dipupuk oleh para anggota, diiringi dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh. Semoga segala berkah dan anugerah dari Yang Maha Kuasa senantiasa melimpah untuk mereka. Amin, ya Robbal Alamin. Mohon doanya dari semua warga masyarakat dan juga ketua jemaat, amir nasional, dan juga pemimpin Ahmadiyah sedunia, Hadrat Misra
Mas Nur Ahmad, mudah-mudahan bisa mendoakan untuk Tawang ini bisa menjadi lebih maju, bisa menjadi dusun yang mandiri, taat dalam beribadah, dalam keagamaan, dan selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan mudah-mudahan sebagai warga Jemaat Ahmadiyah bisa memberikan contoh-contoh yang terbaik di masyarakat sekitar Tawang khususnya, dan juga di Desa Samirono. Jemaat Getasan, Zindabad! Salli ala habibina, salli